Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama seperti sebelumnya. Today I'm making video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konsumen. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Safna Meliani dari kelas 4C Ekonomi Syariah dengan NIM 501180078. Semoga materi video yang saya sampaikan ini bisa dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman yang menontonnya juga mendapatkan manfaatnya. Hope you enjoy it, so let's start it. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul peran faktor budaya dan faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Jadi dalam pembahasan di video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu faktor budaya dalam perilaku konsumen, dan yang kedua itu ada faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Kita akan ke bagian yang pertama, yaitu peran faktor budaya dalam perilaku konsumen. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut juga dengan kultur, yang berasal dari kata Latin color, artinya yaitu mengolah atau mengerjakan, dan bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Dapat didefinisikan, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli mengenai budaya, yaitu menurut Sutisna, ia berpendapat bahwa budaya yang ada dalam sekelompok masyarakat merupakan seperangkat aturan dan cara-cara hidup. Dengan adanya aturan dan cara hidup, anggota dituntun untuk menjalani kehidupan yang serasi. Selain menurut Sutisna, ada juga menurut Kotler. Ia berpendapat bahwa kebudayaan adalah determinan yang paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Terdapat beberapa subbudaya yang dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok nasionalisme. Yang kedua, kelompok keagamaan. Yang ketiga, kelompok ras, dan yang keempat itu ada area geografis. Dengan banyaknya subbudaya membentuk segmen pasar yang sangat penting, dan pemasar seringkali merancang produk dan program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Faktor budaya dapat memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Seperti dalam pengiklanan harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Karena budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat, itu akan dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi masyarakat secara tidak sadar karena pengaruh budaya sangat alami dan otomatis sehingga pengaruhnya terhadap suatu perilaku sering diterima begitu saja. Sama halnya seperti ketika kita ditanya, kenapa kita melakukan sesuatu, kita akan otomatis menjawab, ya karena memang sudah seharusnya seperti itu. Jawaban itu sudah berupa jawaban otomatis yang memperlihatkan pengaruh budaya dalam perilaku kita. Kita baru akan menyadari peran suatu budaya ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang memiliki budaya, nilai, kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Lalu kita akan menyadari bahwa budaya telah membentuk perilaku seseorang. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Dalam perkembangan sejarah budaya konsumsi, maka masyarakat konsumsi lahir pertama kali di Inggris pada abad 18 saat terjadinya teknologi produksi secara massal. Teknologi yang disebabkan oleh berkembangnya revolusi industri tersebut
memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan memproduksi barang secara terstandarisasi dalam jumlah yang besar dan untuk harga yang relatif cukup murah. Dari sini dapat kita ketahui kenapa perusahaan dituntut untuk mengerti akan implikasi dari suatu kebudayaan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Bentuk implikasinya itu seperti barang-barang atau produk, penentuan harga, promosi, pemukusan warna, merek, dan lambang-lambang yang semuanya harus dipilih dan dirancang secara teliti untuk menjadikan suatu barang dapat diterima dalam kebudayaan konsumennya. Tentu saja itu merupakan hal yang penting karena suatu perilaku konsumen itu ditata, dikendalikan, dan dimantapkan pola-polanya oleh berbagai sistem nilai dan norma budaya yang seolah-olah berada di atasnya. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari bagian yang pertama, yaitu faktor budaya dalam perilaku konsumen. Kita akan ke bagian yang kedua, yaitu faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Pada dasarnya, semua masyarakat memiliki strata atau stratifikasi sosial yang kadang-kadang berbentuk seperti sistem kasta, di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Strata atau stratifikasi itu biasanya lebih sering ditemukan dalam bentuk seperti kelas sosial. Ada pula beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Kotler. Ia berpendapat bahwa kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai atau minat dan perilaku yang serupa. Kita perlu ketahui bahwa hampir setiap masyarakat itu memiliki beberapa struktur kelas sosial. Menurut Alma, ia berpendapat bahwa kelas sosial merupakan kelompok masyarakat tingkat tertentu yang memiliki nilai dan sikap yang berbeda dari kelompok yang lain. Pengertian kelas sosial dalam hal ini adalah sama dengan istilah seperti lapisan sosial, yaitu tanpa membedakan apakah dasar pembagian kelas itu seperti uang, tanah, kekuasaan, dan dasar yang lainnya. Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen, menurut Mangkunegara, itu dapat dikarakteristikan yaitu seperti antara lain, yang pertama itu ada kelas sosial golongan atas, yaitu yang memiliki kecenderungan membeli barang-barang yang mahal, membeli pada toko yang berkualitas dan lengkap, seperti toko serba ada atau supermarket, dan konservatif dalam konsumsinya, serta barang-barang yang dibeli itu lebih cenderung untuk dapat menjadi warisan bagi keluarga. Selanjutnya, itu ada kelas sosial golongan yang kedua, yaitu kelas sosial golongan menengah, yaitu yang cenderung membeli barang untuk menampakkan kekayaannya, membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kualitasnya cukup memadai. Kelas sosial golongan menengah ini biasanya mereka berkeinginan membeli barang yang mahal dengan sistem pembayaran seperti kredit, yaitu misalnya membeli kendaraan, rumah mewah, ataupun perabotan rumah tangga. Dan yang ketiga itu ada kelas sosial golongan rendah, yang mana mereka cenderung membeli barang dengan mementingkan kuantitas daripada kualitas. Pada umumnya, kelas golongan sosial rendah ini membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari dan memanfaatkan penjualan barang-barang yang diobral atau penjualan dengan harga promosi. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam masyarakat yang berbudaya terdapat adanya lapisan-lapisan sosial yang menunjukkan kelas sosial yang merupakan ciri tetap dan teratur dari masyarakat. Di dalam hal ini, pihak pemasaran dalam suatu perusahaan perlu mencurahkan perhatiannya kepada kelas sosial karena orang-orang yang berada di dalam status sosial tertentu itu akan lebih cenderung memperlihatkan perilaku yang sama termasuk perilaku konsumen. Perlunya kita ingat bahwa perilaku konsumen antara kelas sosial yang satu akan sangat berbeda dengan kelas sosial yang lainnya. Karena golongan sosial ini menyangkut aspek-aspek sikap yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pembagian kelas sosial dapat digunakan sebagai variabel bebas atau independen untuk mensegmentasikan pasar dan meramalkan tanggapan konsumen terhadap kegiatan di pemasaran suatu perusahaan.
Di antara berbagai kelas sosial, itu dapat diamati adanya perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok yang dapat dilihat. Itu seperti dalam hal kebiasaan, hobi, mengisi waktu luang, kesediaan menerima inovasi yang baru, dan yang lain sebagainya. Dari penjelasan dua materi tersebut, yang pertama yaitu faktor budaya dalam perilaku konsumen, dan yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen, dapat kita ambil kesimpulan bahwa faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen mengalami perubahan tanpa disadari secara langsung oleh konsumen itu sendiri. Ini menjadi hal yang penting untuk pihak pemasaran di suatu perusahaan agar dapat memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat. Gunanya yaitu agar dapat membantu dari pihak pemasaran di perusahaan tersebut dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Dan perlu diingat bahwa pada dasarnya semua masyarakat itu memiliki strata sosial. Strata atau stratifikasi yang lebih sering ditemukan itu biasanya dalam bentuk kelas sosial. Menurut Mangkunegara terdapat 3 karakteristik, yaitu yang pertama ada kelas sosial golongan atas, yang kedua ada kelas sosial golongan menengah, dan yang ketiga ada kelas sosial golongan rendah. Antara kelas sosial yang satu akan sangat berbeda dengan kelas sosial yang lain, karena golongan sosial ini menyangkut aspek-aspek yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pembagian kelas sosial dapat digunakan untuk mensegmentasikan pasar dan meramalkan tanggapan konsumen terhadap kegiatan pemasaran di suatu perusahaan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.